Kembali di MNC News Now bersama saya Apria Putri dan juga masih bergabung bersama kami Mas Agus Melas, Komisioner KPU serta Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem. Saya ke Mas Fadli. Mas Fadli, seberapa penting sih sebenarnya kampanye ini harus dipersiapkan dengan baik jelang pemilu 2024? Ya, aktivitas kampanye peserta pemilu itu menurut saya adalah salah satu hal yang fundamental ya dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kenapa? Karena dalam tahapan kampanye itulah interaksi intensif antara peserta pemilu dengan pemilih itu terjadi. Dengan aktivitas kampanye pula, pemilih bisa mengetahui apa nanti yang akan dilakukan oleh peserta pemilu ketika mereka sudah jadi pejabat publik. Baik itu presiden, anggota DPR, anggota DPRD, DPD, termasuk juga kepala daerah. Nah, perdebatan soal ide, penyerapan aspirasi, mendiskusikan soal gagasan, itu terjadi di dalam tahapan kampanye. Nah, oleh sebab itu menurut saya, tahapan kampanye ini memang menjadi sesuatu yang harus betul-betul didorong. Jadi momentum agar interaksi antara pemilih dengan peserta pemilu itu betul-betul interaksi programatik, interaksi yang kemudian berbasis akan ide, gagasan. Nah, soal tantangan di 2024 tentu tidak mudah ya. Apalagi kalau kita belajar di pemilu 2019, termasuk juga di pilkada-pilkada sebelumnya. Tentu ada saja aktor politik yang kemudian mewarnai aktivitas kampanye ini dengan hoax, dengan disinformasi, politisasi terhadap SARA. Ini yang menurut saya harus jadi hal yang diwaspadai juga oleh teman-teman penyelenggara pemilu, oleh teman-teman peserta pemilu, oleh masyarakat juga, termasuk juga oleh media. Nah, bagaimana kemudian menyikapi fenomena itu yang mungkin tidak terjadi ya. Tapi antisipasi terhadap situasi-situasi seperti itu, disinformasi terhadap tahapan pemilu misalnya. Kemudian ujaran kebencian antar peserta pemilu, kemudian penyesatan informasi berkaitan dengan tahapan pemilu, termasuk juga narasi-narasi yang muncul di dalam tahapan kampanye ini yang justru malah menimbulkan pertentangan, konflik yang sudah berpotensi kepada kekerasan di masyarakat juga sesuatu yang mestinya harus diwaspadai dari awal. Baik. Jadi ya, penetapan bagaimana aturan kampanye ini menjadi hulu ya untuk bisa menghasilkan bagaimana hilir atau hasil yang baik pada penyelenggaraan pemilu nanti begitu. Saya ke Mas Agus, yang kita ketahui memang peraturan kampanye sudah diatur dalam Undang-Undang Kepemiluan begitu. Namun dalam perkembangan zaman kita sudah masuk ke media sosial yang tinggi begitu untuk mempengaruhi bagaimana arah pilihan dari masyarakat khususnya Indonesia. Apakah ada aturan-aturan atau regulasi yang dipersiapkan untuk di pemilu 2024 nanti? Ya, kami kalau dari sisi tahapan itu kan ada 11 tahapan. Teoritis semuanya akan membutuhkan peraturan pelaksana. Nah, kita sedang menyiapkan banyak untuk itu. Nah, termasuk salah satunya tentu sekarang dalam proses menuju misalnya kampanye kan masih 2023 lah itu sebenarnya, di akhir 2023. Tetapi sebagai bagian dari memotret isu-isu strategis ya tentu itu dilakukan. Tadi misalnya ya wacana kampanye di kampus itu satu hal. Apa yang disampaikan oleh Mas Fadli tadi dari Perludem juga satu hal yang juga bagian dari potret atas isu-isu strategis yang nanti akan kita coba periksa dengan kebutuhan-kebutuhan peraturan pelaksanaan untuk kampanye misalnya. Itu pasti prosesnya akan menuju ke sana. Karena selamanya kami juga pasti bicara ke sana. Nah, termasuk misalnya sebelum menyusun sesuatu kan tentu kita akan bicara tentang isu strategis, kemudian daftar inventarisasi masalah, kemudian termasuk nanti naskah akademik sampai kemudian proses legal. Jadi ada proses yang sedang kami kaji di internal dan semuanya dalam progres ya, dan itu menurut saya relatif berjalan sesuai rencana di situ. Kalau soal peraturan kampanye, kenapa kami memang tidak prioritaskan sekarang, bukan soal apa, tapi bagaimana mungkin peraturan kampanye itu kan menyangkut peserta pemilu. Nah, peserta pemilunya aja baru mau dibuka ruang pendaftarannya di situ. Jadi bertahap ya Mas Agus ya politik ya. Iya tentu bertahap, tetapi dalam konteks diskursus ya, menurut saya kampanye di kampus atau di tempat pendidikan
itu kan kita harus periksa secara jernih dan bagaimana ruang geraknya tersedia dan bagaimana kemudian isu-isu lain yang harus dijangkau sebelum itu diputuskan. Di situ sih sebenarnya, dan itu sumbangan dari publik saya kira jadi catatan penting buat KPU. Baik. Tadi kalau Mas Fadli sudah meng-compare bagaimana penyelenggaraan pemilu di Indonesia dengan di negara-negara lain, utamanya dalam pelaksanaan kampanyenya. Kalau di luar ternyata banyak yang sudah melakukan kampanye di kampus begitu. Kira-kira Mas Fadli, apalagi yang harus bisa diterapkan begitu, contoh-contoh di luar yang bisa diterapkan di Indonesia? Ya, salah satu yang menurut saya perlu juga didorong ya dalam pelaksanaan kampanye nanti itu, apalagi dalam konsepsi pemilu serentak di Indonesia, di mana pemilihan presiden dan pemilihan legislatif itu bersamaan, kita harus coba mendorong ada keseimbangan sorotan dan keseimbangan perdebatan antara pemilu presiden dengan pemilu legislatif. Selama ini kalau pengalaman 2019 ya, itu kan sentral perdebatan, bahkan ada debat publik yang difasilitasi oleh penyelenggara pemilu itu kan hanya untuk pasangan calon presiden ya. Nah, tetapi menurut saya perlu juga dipikirkan ruang yang cukup dan seimbang bagi partai politik untuk memberikan ruang juga kepada mereka untuk memperdebatkan apa yang akan mereka lakukan kalau kemudian mereka menjadi partai pemenang pemilu atau partai yang nanti akan mendapatkan kursi di lembaga legislatif. Proyeksi mereka apa, agenda dan program mereka seperti apa. Menurut saya itu penting juga di-exercise secara lebih mendalam ya. Sehingga ruang perdebatannya tidak hanya tersentral dan difokuskan kepada capres saja. Meskipun sebagai negara yang menganut sistem presidensial, pastilah sentral perdebatan kekuasaan itu ada di pemilihan presiden. Tapi untuk memberikan ruang yang seimbang kepada publik, apalagi publik punya ruang untuk memilih langsung calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai, menurut saya memang partai politik juga mesti didorong untuk ada perdebatan ide, ada perdebatan program yang kemudian dilakukan oleh partai politik yang itu juga difasilitasi oleh penyelenggara pemilu. Dan menurut saya sih sesuatu yang sangat mungkin ya, Mas. Dan soal intensitasnya, soal kuantitasnya itu bisa didiskusikan. Tapi yang paling tidak partai politik peserta pemilu dapat ruang, diberikan ruang juga dan publik juga dapat menyaksikan apa sih sebetulnya ide dan gagasan dari partai politik ini dalam menyerap aspirasi dari masyarakat dan apa yang akan mereka lakukan. Baik. Memungkinkankah usulan dari Mas Fadli ini, Mas Agus? Oh sangat. Jadi itu bagian dari isu strategis yang sekarang ini sedang kami kunyahlah di internal. Karena memberikan porsi dan kita juga punya waktu yang relatif cukup memadai ya. Dan ini dipersiapkan jauh-jauh hari. Kemudian publik juga punya awareness yang cukup kuat terkait dengan pengalaman 2019 lalu agar porsi penyelenggaraan pemilu dalam hal ini pemilu serentak mendapatkan porsi yang proporsional misalnya. Ini kan bagian dari evaluasi yang 2019 lalu. Jadi saya kira dari sisi kecukupan waktu segala macam ya apa yang disampaikan oleh teman-teman, saya kira ini bagian dari isu strategis yang memang sekarang ini sedang kami coba untuk bahas satu persatu. Nah, tapi pasti nanti akan ada putaran-putaran yang akan mengundang banyak pihak ya. Baik, karena tadi kembali masih ada prioritas yang harus dilaksanakan oleh KPU untuk mempersiapkan agenda terdekat begitu ya. Ini kami listing jadi isu strategis lah yang nanti kami akan bahas. Terakhir, boleh bocoran untuk agenda terdekat yaitu pendaftaran partai politik, Mas Agus, apa saja persiapan yang sudah dilakukan dan apa agenda yang mungkin nanti bisa di-share kepada kita semua? Ya, jadi kami sudah pada posisi yang tahapan final ya. Karena tanggal 29 Juni besok sampai 29 Juli sampai 31 Juli, maksud saya, itu kami akan mulai mengumumkan dan besok kami akan lakukan konferensi pers, termasuk hari ini sudah ada technical meeting untuk teman-teman media, bagaimana nanti tanggal 1 sampai 14 Agustus dalam konteks liputan, dan kemudian termasuk kami juga menyusun juknis termasuk nanti SOP dan denah serta alur untuk kedatangan para partai politik calon peserta pemilu karena sejumlah partai sudah mengajukan surat pendaftaran dan sebagian besar sudah menetapkan waktu dan jam di situ. Jadi kami sudah pada tahap yang
final lah untuk Baik, kita harapkan tahapan awal pemilu ini berjalan dengan lancar sampai nanti akhirnya penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Terima kasih banyak Mas Agus Melas, Komisioner KPU sudah bergabung bersama kami, dan juga Mas Fadli Ramadhanil, Peneliti Perludem sudah bergabung bersama kami. Salam buat teman-teman. Salam sehat selalu, Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.